mencari 5 flora. Tapi kita belum tahu. Ikutin kita terus. Sekarang ada di dekat bambu raksasa tuh. Coba sini. Maju nih. Oke, kita bisa lihat nih teman-teman nih bambu raksasa yang kayak gini. Nih bambu raksasa itu bisa disebut juga giat bambu ya. Bambu ini termasuk salah satu tumbuhan yang tercepat pertumbuhannya, yaitu 20 cm per hari. Berumur antara 4 sampai 6 minggu. Mulai gugur bambu sembiang berbunga setelah 30 tahun. Usai berbunga ia akan berangsur-angsur mati. Jadi habis berbunga dia bakal mati. Bambu ini kebun raya ini koleksi bambu ini dari tahun 1928 dari Jepang. Halo guys, jadi di sini kita akan menjelaskan jenis tumbuhan paku-pakuan. Koleksi paku-pakuan atau farm collection di dunia terdapat sekitar 13.000 jenis paku. Dari jumlah tersebut, kawasan Malaysia yang terdiri dari sebagian besar kepulauan Indonesia memiliki 1.250 jenis paku-pakuan. Secara umum, tumbuhan paku-pakuan memiliki akar, batang, dan daun. Hanya saja, pada beberapa jenis paku yang hidup di tanah, batang tersebut tumbuh sejajar dengan tanah. Batang ini sering tertutup oleh rambut atau sisik yang berfungsi sebagai pelindung. Terus paku-pakuan dapat dijumpai di tepi-tepi pantai guys. Jadi sampai di gunungan yang tinggi. Terus ada beberapa jenis paku-pakuan yang mampu hidup di air seperti agela yang banyak terdapat di sawah, di tepi sungai. Tumbuhan ini juga dapat ditemukan baik yang hidup di tanah maupun merambat atau tumbuh menumpang sebagai epifit di pohon. Ayo teman-teman, sekarang di belakang kita ada pohon kapuk atau nama latinnya Ceiba pentandra. Di Indonesia, pohon kapuk ini banyak tumbuh di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur pada ketinggian 300 mdpl dengan curah hujan tahunan 1.500 sampai 3.000 mm. Pada ketinggian yang lebih besar dan banyak hujan, pohon kapuk pasti dapat tumbuh subur dan tinggi, namun buah hasil panennya tidak banyak dan sering busuk. Ukuran pohon ini mencapai 20 meter. Besar batangnya lebih dari 50 cm. Untuk berproduksi buah membutuhkan tanah yang cukup subur, dalam dan gembur. Biasanya tanah vulkanik dan tanah endapan. Serat buahnya dipakai untuk pengisi kasur dan bantal. Kulit pohon kapuk berguna sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Halo guys, jadi kita sekarang ada di buat tempat untuk pohon tangan jambu atau leaf tree. Nah, ada beberapa jenis pohon jambu tangan di Asia Tenggara. Nih contohnya nih, ada buahnya. Tapi sekarang lagi nggak musim. Nah, terus daun baru membentuk di dalam kelompok yang kemudian membuka dan melepaskan beberapa daun beruang putih atau merah. Gabungan daun baru ini foto dulu nggak? Bergelantungan di ranting-ranting pohon. Setelah beberapa hari, daun baru akan mengeras dan menghijau berkilat. Nah, dia bakal menghijau kayak gini, jadi keras terus mengkilat gitu. Nah, terus pohon sapu tangan ini berasal dari Australia Utara, Kepulauan Selat Torres dan Bukit. Jenis ini biasanya tumbuh di hutan hujan atau hutan musim. Jadi bentuknya ini yang unik, warna daunnya jelas serta polongnya yang berbentuk menghijau. Maka tanaman ini sering ditanam sebagai pohon hias. Gitu guys. Halo guys, kali ini kita ada tanaman Dendrobium. Ini tanamannya udah berwarna ungu. Dendrobium adalah salah satu genus atau marga anggrek yang banyak digemari masyarakat karena relatif mudah dipelihara dan berbunga. Jenis-jenis umumnya digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Salah satu jenis anggrek Dendrobium
merpati. Anggrek ini termasuk jenis anggrek yang banyak dibudidayakan karena memiliki ketahanan terhadap sinar matahari dan mudah perawatannya dibanding dengan anggrek lain. Anggrek yang tumbuh liar di seluruh wilayah Indonesia ini tumbuh optimal di hutan dataran rendah kering semi gundul seperti savana pada ketinggian 500 mdpl. Kebun Raya Bogor memiliki kondisi geografis lembab dengan curah hujan tinggi, cocok untuk tumbuhan tropis. Beragam jenis tanaman menunjukkan tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia. Setiap tumbuhan punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pelestarian flora di Kebun Raya Bogor, kita ikut menjaga keindahan dan keberlanjutan alam.